Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Para bapak jamaah maghrib Masjid Raudhatul Jannah Haji Mena Lampung Selatan yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya utang, semoga utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pengen punya menantu, semoga cepat mendapatkan menantu. Sebab konon kabarnya sekarang perbandingan antara wanita dengan laki-laki itu lebih kurang 4:1. Ya, wanitanya 4, laki-lakinya 1. Jadi yang 4 ini mencarikan laki-laki 4 itu susah sekali, Pak. Susah. Karena memang nggak ada orangnya. Di menjelang akhir zaman ini perbandingan laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan. Jika kalau 4:1 ini pasangannya misalnya dengan ini, maka yang 3 ini belum dapat. Yang 3 belum dapat. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan cara Allah kita akan dimudahkan ketemu menantu ya. Amin. Yang paling mudah mudah-mudahan mencari menantu cewek. Ya, mencari menantu perempuan itu insya Allah mudah. Ya. Kalau bapak kesulitan, lapor saya. Ya, insya Allah saya bantu. Ya. Mencari mantu yang perempuan. Ya. Tapi kalau mencari mantu yang laki-laki, saya angkat tangan dulu, angkat tangan. Ya, agak sulit Pak, agak berat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada ahlul bait keluarganya yang mulia, dan juga untuk pengikutnya sampai akhir zaman. Ya. Ini tanggal atau ini apa? Di penghujung akhir bulan Rabiul Tsani, ya Rabiul Tsani. Nah, insya Allah 2 hari lagi atau sehari atau besok lah ya, besok hari Senin kita akan masuk tanggal 1 Jumadil Ula, ya. Jadi habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, besok ini tanggal 3 November. Tanggal 3 November itu bertepatan dengan 1 Jumadil Ula. Ya. Pokoknya tanggal 3 yang saya maksud. Nanti tanggal 3 nanti bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula, ya. Nah, terserah tanggal 3-nya itu mau besok apa mau Ahad, terserah aja, monggo.
Dan saya anjurkan Bapak-bapak untuk bisa memiliki kalender global ya, yang dicetak oleh Muhammadiyah. Di kalender Hijriah berlaku untuk sekian puluh tahun ya. Ya tapi nyetaknya setahun cetak. Artinya kalender global itu sudah terbit. Jadi penanggalannya semuanya pakai Hijriah, kemudian nanti di sampingnya ada Masehi, sampingnya kecil, Masehinya kecil Pak. Baik, bulan lalu kita sudah sampai kepada hadis dari Sa'id bin Jubair berkata, ayat ini yaitu firman Allah di dalam surat Al-Maidah 8283 berkaitan dengan 70 pendeta yang diutus oleh Raja Najasyi. Najasyi itu Ethiopia. Di saat mereka mendatangi Nabi, 70 pendeta mendatangi Nabi, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Yasin. Jadi ternyata kalau yang mau yasinan memang ada dalilnya Pak. Ini ya, dalilnya di sini. Beliau baca surat Yasin di depan pendeta, jumlahnya 70. Mereka pendeta itu menangis setelah mendengar surat Yasin Pak, menangis. Kemudian akhirnya mereka bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, berkaitan dengan masuk Islamnya mereka ini juga ada di dalam surat lain ya. Nanti Bapak-bapak silakan cari pakai Google Pak ya, cari surat apa ayat berapa. Bunyinya begini, bunyinya. Sengaja saya memberi tugas kepada Bapak sebagai PR. Cari di Google surat berapa ayat berapa. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rabb kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Itu Bapak-bapak sekalian, salah satu ayat lain yang menjelaskan tentang keadaan mereka. Ya, keadaan mereka 70 pendeta itu yang ketika dibacakan Al-Quran kemudian menangis dan bersyahadat. Mengapa 70 pendeta itu bisa menangis dan bersyahadat? Karena mereka mengikuti kitab suci yang asli. Mereka ahli kitab, artinya mereka mendapatkan kitab sebelum Al-Quran, baik Taurat maupun Injil. Dan mereka pengikut Taurat yang masih asli, pengikut Injil yang masih asli, belum dirubah, belum ditambah-tambah. Nah, kalau mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti Taurat dan Injil yang asli, otomatis klop dengan Al-Quran, klop. Ya, karena apa? Karena sama-sama dari langit, satu sumber, nggak mungkin berbeda. Sama-sama satu sumber, sama-sama kitab samawi, kitab dari langit.
Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Allah menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Objeknya sama, Bani Israel. Ya. Injil memperkuat Taurat. Nah, kalau mereka ahlul kitab yang asli, yang murni, maka otomatis ketika mendengarkan Al-Quran mereka menangis dan bersyahadat. Tapi kalau yang mereka ikuti adalah kitab-kitab yang sudah dipalsukan, ditambah, dikurang, ditambah dengan karangan manusia, karya manusia yang kemudian digabungkan jadi satu, menjadi kitab suci. Masya Allah, enak sekali karangan manusia dijadikan sebagai kitab suci. Sucinya di mana? Karangan manusia kok. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa mereka yang pendeta 70 orang menangis dan kemudian bersyahadat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan begini, maksudnya sebelum Al-Quran ini diturunkan, kami itu maksudnya mereka ya, kami adalah seorang muslim, yakni orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah secara ikhlas kepadanya dan selalu memenuhi ajarannya. Jadi pendeta yang jumlahnya 70 orang itu memang dia orang-orang soleh, Pak. Orang-orang yang sudah bertauhid, mempertuhankan Allah saja, bukan mempertuhankan anak Allah, bukan. Ya, karena Nabi Isa itu adalah Rasul, utusan Allah. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa dalam surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam, ketika Nabi Isa baru dilahirkan, kemudian digendong oleh ibunya Maryam, kemudian ibunya nggak mau bicara, berpuasa bicara, nggak mau bicara, kemudian ibunya hanya mengisyaratkan begini, ya, silakan kamu tanya kepada anak ini. Ya. Maka orang-orang Yahudi itu pada heran, masa nanya bayi yang masih merah? Gitu. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi Isa, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberikan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyan, ya. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nabi, bukan anak Tuhan. Dan aku dijadikan oleh Allah memiliki keberkahan hidup di mana saja aku berada. Di mana saja aku berada, aku selalu diberkahi Allah. Aku dalam keadaan selalu diberkahi Allah, dimanapun aku berada. Dan seterusnya, dalam surat Maryam, Mbak. Ya, dalam surat Maryam tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi ketika mereka mau mengikuti kitabnya yang orisinil, yang asli, ya, yang tidak dicampur dengan tulisan tangan manusia, maka ketika mendengarkan Al-Quran langsung nyambung, langsung connect, ya, langsung connect, sinyalnya langsung connect. Nah, makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan begitu. Maksudnya sebelum Al-Quran ini diturunkan, berarti kan masih berlaku Injil, Pak, ya, masih berlaku Injil, masih. Sebelum Al-Quran ini diturunkan, kami di sini maksudnya mereka itu yang pendeta tadi, kami adalah seorang muslim. Jadi mereka itu muslim. Karena memang yang dibawa oleh Nabi Isa itu ajaran Islam. Nabi Isa disuruh sholat, Nabi Isa disuruh bayar zakat. Kan sama persis dengan kita, Pak. Disuruh sholat dan disuruh bayar zakat. Kemudian Nabi Isa adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu ibunya Maryam. Ya, ibunya Nabi Isa yaitu Maryam. Dan Nabi Isa bukan seorang yang sombong. Nabi Isa itu adalah seorang yang santun. Ya. Itu Bapak-bapak nanti bisa buka dalam surat Maryam, Pak. Lengkap kelahiran Nabi Isa, mulai dari Maryam mengandung, ya, mengandung tanpa bapak, kemudian melahirkan,
di bawah pohon kurma, kemudian pohon kurmanya digoyang-goyang untuk supaya kurmanya pada jatuh untuk makan beliau, Ibu Maryam. Ya. Silakan dibaca ya. Maka saya berharap kepada kaum muslimin di seluruh dunia untuk bisa memiliki Al-Quran yang ada terjemahannya. Di samping Al-Quran yang asli, yang Arab, otentik, asli, orisinil, juga plus ada terjemahannya. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti isi Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita nanti mati Pak ya, mati tahu-tahu keburu masuk alam barzah, kita dipapag ya, dipapag itu artinya dipergoki ya, dipergoki oleh malaikat mungkar dan nakir, kemudian kita dipaksa duduk, kemudian ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama adalah man rabbuka, siapa Rob kamu, Tuhanmu siapa? Kemudian pertanyaan kedua, agamamu apa? Kamu punya agama apa enggak? Apa agamamu? Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian pertanyaan ketiga, yang keempat, kamu dapat pengetahuan dari mana tentang itu semua? Tentang Tuhanmu Allah, Nabimu Muhammad, kemudian agamamu Islam. Kamu tahu dari mana? Info itu kamu peroleh dari mana? Yaitu dari Al-Quran. Nah makanya sebelum kita dipergoki malaikat, mari Pak, mari paksakan diri kita membaca terjemahan Al-Quran. Ya. Bagus juga kalau di masjid ini ada Quran terjemah ya. Mungkin di antara bapak-bapak yang kaya ini nggak ada salahnya lah Pak untuk wakaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Alhamdulillah di masjid kami Rumdam Sukabumi itu Al-Quran terjemahan sudah banyak yang sedekah dari jamaah. Sehingga ketika ngaji sambil melirik sebelah sininya ada terjemahannya. Misalnya ini Arabnya sini Pak ya, Arabnya sini, terjemahannya sini. Sehingga langsung paham. Ya. Misalnya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang lirik. Oh, innaka laminal mursalin itu artinya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar salah seorang utusan. Oh, jadi tahu ya. 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat kemudian melirik ke sebelah sininya. Itu harus diprogram. Ya. Tidak boleh ditunda-tunda. Nanti kita nyesal kalau sudah masuk ke alam barzah. Ini mumpung napas masih ada di sini Pak ya, napas masih ada di badan. Ayo membaca terjemahan Al-Quran. Seandainya ada ayat-ayat yang kita masih bingung, tanyakan sama Ustadz. Tanyakan. Boleh tanyakan di YouTube, boleh tanyakan di WA, tanyakan. Pak Guru, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya buka surat Yasin ayat 7. Itu maksudnya apa sih? Kok saya bingung? Tanyakan. Jadi tidak ada istilahnya kita nggak tahu ya, nggak ada istilah. Karena sekarang sudah zaman medsos, sudah zaman keterbukaan yang sangat terbuka. Mau belajar ke siapa saja bisa. Mau belajar ke Badukun bisa. Mau belajar ke ajaran-ajaran sesat bisa. Ya, yang banyak itu di YouTube ya, mengatasnamakan Islam tapi nyuruh ibu-ibu buka rok ya, naudzubillah min dzalik. Macam-macam aja dunia ini. Bahkan tukar-menukar perempuan, tukar-menukar istri bebas ya, naudzubillah min dzalik. Itu jelas merupakan
pelecehan, penghinaan terhadap Islam. Dan tentunya MUI pusat dan juga ormas-ormas besar harus segera bertindak, ya. Tidak bisa untuk membiarkan, karena itu termasuk mengotori, melecehkan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Rasulullah seperti itu, nggak ada, ya. Tidak ada. Jadi di YouTube sekarang macam-macam Pak, banyak Pak, semua serba muncul, ya. Yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang ganjil-ganjil, yang kotor-kotor, banyak sekali di YouTube. Ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Dan yang lurus, ada yang lurus, ya, yang lurus, yang benar, yang sahih ada, ya. Yang menggunakan dalil, ya, dalil yang benar, sebagaimana yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat dan para salaful ummah. Jadi itulah keterangan dari Imam Ibnu Katsir bahwa mereka adalah seorang muslim, orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, la ilaha illallah, tapi mereka belum Muhammadur Rasulullah, belum, karena Al-Quran belum turun, ya. Maka syahadat mereka kemungkinan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, ya. Seperti itu syahadatnya kemungkinan. Karena apa? Karena Al-Quran belum turun, ya, dan Nabi Muhammad belum diutus jadi Rasul, belum Nabi, ya. Yang waktu itu masih berlaku adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau sebelumnya lagi Nabi Musa, sebelumnya lagi yaitu kitab Taurat. Mereka adalah muslim, mentauhidkan Allah dan beribadah secara ikhlas kepada Allah, beribadah dengan ikhlas dan selalu memenuhi ajarannya. Apa perintah Taurat, apa perintah Injil, jalankan. Nah, ketika mereka ketemu Al-Quran langsung nyambung, ya, sehingga mereka bersyahadat. Lanjutkan dalam Al-Qasas ayat 54. Al-Qasas 60. Kita lanjut Pak, ya. Kita lanjut. Surat Al-Qasas 54. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Jadi ahlul kitab yang masuk Islam pahalanya double, ya. Orang Yahudi, orang Nasrani yang masuk Islam pahalanya double. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Injil dan mereka juga beriman kepada Al-Quran. Mereka beriman kepada Nabi Isa dan juga mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Double Pak, pahalanya double. Al-Quran yang bilang Pak, yang bilang Al-Quran. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itu diberi pahala 2 kali. Mereka itu pahalanya 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Mengapa? Maksudnya mereka yang memiliki sifat ini, yang meyakini kebenaran kitab yang pertama yaitu Taurat. Meyakini, mengimani kitab yang pertama yaitu Taurat. Dan meyakini kitab yang kedua yaitu Al-Quran. Kenapa Injil tidak disebut? Karena Injil melengkapi Taurat, ya. Injil menyempurnakan, melengkapi Taurat. Maka secara garis besar adalah Taurat dan Quran, ya. Maksudnya mereka yang memiliki sifat ini yakni meyakini kebenaran kitab yang pertama yaitu Taurat dan kebenaran kitab yang kedua yaitu Al-Quran. Saya akan diberikan anugerah pahala 2 kali dengan sebab keimanan mereka kepada 2 orang Rasul yaitu Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena keimanan mereka itu Allah berfirman bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Mengapa kesabaran? Imam Ibnu Katsir menjelaskan begini Pak. Kenapa ada kata-kata bima sabaru? Disebabkan kesabaran mereka. Sabar dalam mengikuti ajaran yang benar. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya, disebabkan karena mereka sabar
mengikuti ajaran yang benar. Apa itu ajaran yang benar? Kitab suci yang asli, yang murni dari Allah melalui Nabi Musa itu Taurat. Tidak mengikuti yang tambahan-tambahan, tidak mengikuti yang karangan manusia, tidak. Sabar dalam mengikuti ajaran yang benar, karena kata Imam Ibnu Katsir, memilih jalan yang benar sungguh merupakan pilihan yang berat dirasakan oleh hati. Ya, jadi memilih jalan yang benar, ya, karena kan jalannya kan banyak, Pak. Jalannya kan banyak itu, banyak. Ya. Dia memilih jalan yang benar itu merupakan pilihan yang berat yang dirasakan oleh hati dan penuh dengan tantangan dan ujian. Jadi yang diberikan ujian dan tantangan bukan hanya umat Nabi Muhammad, Pak, bukan, tapi juga umat dahulu. Yaitu umat dahulu yang betul-betul mau memilih dan berpegang teguh kepada Taurat yang asli. Taurat yang murni. Itu berat, Pak. Sama beratnya dengan umat Islam hari ini, sama beratnya. Nah, apalagi mereka mengimani dua-duanya, mengimani Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, mengimani Taurat dan juga mengimani Al-Quran, sehingga mereka pahalanya double. Jadi demikianlah keterangan dari Imam Ibnu Katsir bahwa kenapa dikatakan bima sobaru oleh Allah, disebabkan karena kesabaran mereka. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal apa? Sabar dalam mengikuti ajaran yang benar. Jadi dalam mengikuti ajaran yang benar perlu kesabaran. Mengapa perlu kesabaran? Karena itu berat bagi hati, berat, dan banyak tantangan dan banyak ujian. Terdapat di dalam kitab As-Sahih sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amir Asy-Sya'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 229. Hadisnya nomor 97. Juga diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya nomor 154. Bunyi hadisnya seperti ini, Pak. Bunyi hadisnya seperti ini. Salah satun yuktawna ajruhum marratain. Ada 3 golongan manusia yang akan diberikan pahala double. Nah, kira-kira kita masuk gak ini? Coba dengarkan Pak baik-baik. Kira-kira kita masuk gak kita ini? Ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan pahala double. Ya. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabihi summa amana bi. Yang pertama adalah laki-laki dari ahlul kitab. Berarti kita nggak masuk, Pak, ya. Kita nggak masuk ini. Laki-laki dari ahlul kitab, mereka beriman kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, summa amana bi, kemudian dia juga beriman kepada aku, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di golongan pertama yang akan mendapatkan pahala double adalah ahlul kitab, laki-laki dari ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka beriman kepada nabinya, yaitu Nabi Musa, dan juga beriman kepada aku, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa abdun mamlukun, ada haqqallaha wa haqqa mawali. Yang kedua adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Nah, kita budak apa enggak, Pak? Kita bukan kan? Nah, berarti nggak termasuk kita ini. Karena yang kedua ini adalah budak. Abdun mamlukun, hamba sahaya yang memenuhi hak Allah dan hak tuannya. Jadi kenapa seorang hamba sahaya itu pahalanya double? Karena dia harus menunaikan haknya Allah
dan juga haknya majikan. Majikan, Pak, pemilik budak, ya. Jadi karena dia harus memenuhi hak dari Allah, yaitu beribadah dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, Pak, dalam syariat Islam, ya. Pokoknya hak Allah lah. Hak Allah itu misalnya mentauhidkan Allah, sholat, berdoanya kepada Allah, ya. Nah, di samping dia harus memenuhi hak Allah, dia juga harus memenuhi hak sang majikan atau sang pemilik budak. Disuruh apa aja harus mau, ya. Suruh kerja, gak dibayar tuh Pak budak itu, gak dibayar. Tapi dikasih makan. Ya. Jadi kalau ada seorang budak kemudian melawan sama majikannya, maka dia tidak dapat pahala double, ya, nggak dapat pahala double. Dia akan dapat pahala double kalau dia taat kepada Allah dan taat kepada sang pemilik budak atau majikan. Ini golongan yang kedua, ya. Golongan yang ketiga, nah barangkali kita masuk nih Pak, barangkali. Warajulun kanat lahu amatun, yaitu seorang laki-laki yang punya budak wanita. Nah, seorang laki-laki yang punya budak wanita. Siapa Pak di antara kita yang punya budak wanita? Oh, nggak ada. Berarti kita nggak masuk ini tiga-tiganya dalam hadis ini. Ya. Seorang lelaki yang memiliki seorang budak perempuan wanita, kemudian budak itu dididik, diajari adab Islam, ya. Pokoknya dibuat apa, diberi ilmu, diberi adab supaya dia beradab sesuai dengan adab Islam, adab-adab Rasulullah SAW, ya. Adab, ya. Dididik sampai dia berakhlak, Nah, setelah dia dididik oleh majikannya sampai dia berakhlak, kemudian dimerdekakan. Ya, misalnya namanya Zainab atau misalnya namanya Ani lah. Ani, kamu sekarang saya merdekakan. Kamu merdeka. Jadi setelah dididik, digembleng, akhlaknya diperbaiki, ya, diajarin adab Islam, kemudian habis itu kamu sekarang merdeka. Kamu bukan budak lagi. Kamu merdeka. Kemudian yang terakhir, summa ataqaha fatazawwajaha. Terakhir si perempuan tadi kan udah merdeka Pak, udah merdeka, dinikahi. Ya, dinikahi. Jadi orang yang punya budak perempuan, kemudian budak perempuannya diajari tentang adab-adab Islam sampai betul-betul dia berakhlak solihah, kemudian kamu merdeka. Nah, setelah itu dinikahi, ya. Jadi menikahi orang merdeka, bukan menikahi budak, bukan. Karena dia udah merdeka kan, udah merdeka. Nah, itu laki-laki yang seperti itu pahalanya double. Nah, saya kira di Indonesia nggak ada, ya, nggak ada di Indonesia. Siapa sih kita yang punya budak perempuan? Ya, bukan budak bahasa Palembang, bukan, ya, bukan budak bahasa Palembang, bukan. Ya, ini budak beneran, Ya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berapa menit lagi? Isya. 10. Saya kebut Pak ya, saya kebut. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Umamah yang berkata, aku benar-benar berada di bawah tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Hadisnya, kemudian yang menceritakan adalah Abu Umamah. Ya. Abu Umamah mengatakan, aku benar-benar berada di bawah tunggangan Rasulullah. Tunggangan Rasulullah itu misalnya ontak lah ya. Jadi Abu Umamah itu ada di bawah tunggangan atau di bawah onta Rasulullah. Pada hari penaklukan kota Mekah, ya, Futuh Mekah, ya, pada hari ketika kota Mekah takluk kembali ke tangan kaum muslimin. Kan tadinya kan Mekah dimiliki atau dikuasai oleh Quraisy, ya, oleh grup-grup Abu Jahal, Abu Lahab,
ya. Ya. Abu Jilbau, ya, jelek dan bau, ya, Jilbau, ya, jelek dan bau. Nah, setelah Mekah kembali ke tangan kaum muslimin, di hari itu, di hari penaklukan kota Mekah, si Abu Umamah itu ada di bawah tunggang Rasulullah. Lalu beliau mengatakan sebuah perkataan yang indah dan bagus. Di antara untayan perkataan beliau adalah, ya, di Abu Umamah mendengar Rasulullah bersabda, ya. Ya, Rasulullah berarti dekat dengan Umamah, Abu, ya. Apakah di atas tunggangan, apakah di sampingnya, wallahu a'lam. Apa kata beliau? Rasulullah SAW, man aslama min ahlil kitabaini falahu ajruhu marratain walahu malana wa alaihi ma alaina wa man aslama minal musyrikin falahu ajruhu walahu malana wa alaihi ma alaina. Jadi bahasanya indah, Pak. Bahasanya indah. Yang suka dengan bahasa Arab pasti mendengar ini senang, ya. Jadi bahasanya itu indah. Indah dan bagus. Barang siapa yang masuk Islam dari kalangan ahlul kitab, ya, ini pada saat kota Mekah sudah ditaklukkan, Pak, ya. Kota Mekah sudah berada di tangan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah bersabda, saudara-saudara, barang siapa ahlul kitab yang masuk Islam, ahlul kitab, niscaya ia memperoleh pahala sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Apa yang dibolehkan untuk kita, dibolehkan pula untuknya. Ya, jadi apa yang hal-hal menurut kita boleh, maka untuk kamu juga boleh. Misalnya, minum air putih boleh nggak? Boleh, untuk kamu juga boleh. Minum kopi boleh nggak? Untuk kita, untuk kami, boleh, untuk kamu juga boleh. Pokoknya apa yang dihalalkan Allah untuk kita, juga dihalalkan Allah untuk ahlul kitab yang sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan apa yang diwajibkan untuk kita, maka diwajibkan pula untuknya. Jadi apa yang Allah wajibkan untuk kita, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, juga wajib juga bagi mereka. Ya, ahlul kitab yang baru saja bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan barang siapa yang masuk Islam dari kalangan kafir musyrik, nah, barang siapa yang masuk Islam dari kalangan kafir musyrik, penduduk Mekah, orang Mekah asli, kafir musyrik, bukan ahlul kitab, bukan ahlul kitab. Dan barang siapa yang masuk Islam dari kalangan kafir musyrik, ia hanya memiliki pahala sebanyak 1 kali. Jadi kalau orang Mekah masuk Islam, pahalanya 1. Ya, karena apa? Sebelumnya kan menyembah berhala. Sebelumnya kan menyembah Hubal, Lata, Uzza, Manata, patung-patung berhala, ya. Kalau orang ahlul kitab dulunya menyembah Allah, ya. Nabinya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Taurat, ya. Makanya ahlul kitab kalau masuk Islam pahalanya 2. Orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah penyembah berhala, kalau masuk Islam pahalanya 1. Dan apa yang dibolehkan untuk kita, dibolehkan juga untuknya. Ya, sama dengan tadi, ya. Apa yang dibolehkan untuk kita, apa yang dihalalkan untuk kita, halal juga untuk orang musyrik. Dan apa yang diwajibkan untuk kita, diwajibkan juga untuk orang musyrik. Ya, kita wajib sholat, kamu juga wajib sholat. Kami wajib zakat, kamu juga wajib zakat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira itu dulu untuk malam hari ini. Kita sudah dapat 1 ayat dan 1 hadis, ya, yaitu hadisnya 2, Pak, ya, hadisnya 2. Yang pertama tentang 3 golongan manusia yang pahalanya double, dan yang kedua ini tadi, kalau ahlul kitab masuk Islam pahalanya 2, kalau orang kafir Quraisy Mekah masuk Islam pahalanya 1. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini kita ambil dari surat Al-Qasas ayat 54, ya. Al-Qasas 54 sampai 55, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi bulan depan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.